Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai hakikat dan jenis karya ilmiah. Namun, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dulu. Di sini ada saya sendiri, Diah Wijilestari, Lemih, Nur Huda, dan Farhan Fandiansyah. Baik, untuk subbab selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Lemi. Silakan Lemi. Pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu ada pengertian karya ilmiah, manfaat dari karya ilmiah, tujuan dari karya ilmiah, macam-macam karya ilmiah, dan karakteristik karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Farhan Fandiansyah. Pengertian menulis. Pengertian menulis menurut MacArthur 2007 adalah keterampilan berbahasa untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Menurut Semi 2007 adalah proses kreatif memindahkan gagasan dalam lambang-lambang tulisan. Menurut Arya Dinata 2009, menulis adalah sarana paling ampuh untuk menyampaikan gagasan. Seorang penulis yang baik mampu menyampaikan gagasan dengan baik pula. Hakikat karya ilmiah penting. Menurut Brotowijoyo 1985, hakikat karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Pateda 1993, ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara matematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik. Menurut Dwi Loka dan Riana, hakikat karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi, pengalaman, penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat membuat karya ilmiah. Nah, pada slide ini sudah dijelaskan ada beberapa hal yang menyangkut pada tujuan dan manfaat membuat karya ilmiah. Yang pertama itu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologi. Dalam kurung, melatih dalam menyampaikan gagasan dan pendapat yang baru dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah. Lalu yang kedua itu sebagai wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Nah, pada hal ini karya ilmiah digunakan sebagai media informasi dan media bertukar pikiran. Lalu yang ketiga itu agar mahasiswa mampu menjadi produsen, berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Di sini mahasiswa dianjurkan sebagai penghasil gagasan baru, baik pada bidang kebahasaan maupun ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat itu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahulu dan penelitian selanjutnya, atau bisa juga digunakan sebagai referensi dan contoh penelitian. Lalu yang terakhir itu sebagai latihan integrasi di berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis. Lanjut pada pembahasan berikut, yaitu macam-macam karya ilmiah yang sudah diterangkan penjelasannya pada slide tersebut. Nah, diantaranya itu adalah makalah, laporan penelitian, dan artikel yang dimana berbeda baik dalam penyajiannya maupun sarana untuk menyampaikannya. Nah, media untuk menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, baik di bidang ilmu kebahasaan maupun ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lemi.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya macam-macam karya ilmiah, yaitu ada esai, proposal penelitian, dan skripsi. Esai ini adalah karangan prosa yang membahas suatu persoalan dari sudut penulis secara sepintas. Selanjutnya ada proposal penelitian, pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Selanjutnya ada skripsi, sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan analisis data sekunder. Selanjutnya di sini ada karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada logis. Jadi karakteristik pertama dari sebuah karya ilmiah adalah logis. Maksudnya dapat dinalar dan dipahami oleh siapa saja yang membaca karya ilmiah tersebut. Yang kedua ada data sesuai fakta. Data yang disampaikan dalam penulisan karya ilmiah harus data yang sesuai fakta yang mengacu pada hasil penelitiannya. Yang ketiga, ada bersifat objektif. Jadi, penulisannya harus benar-benar sesuai dengan kondisi yang real ada di lapangan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan beberapa jenis karakteristik karya ilmiah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Lemi, dan saya akan melanjutkan yang keempat ini ada isi sistematis. Nah, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat unsur sistematis. Ketentuannya sudah jelas dan masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Misalnya, struktur penulisan itu dimulai dari pendahuluan, pembahasan isi dari karya ilmiah itu, serta yang terakhir ini adalah kesimpulan dan saran. Yang kelima, pembahasan harus sesuai dan menyeluruh. Artinya begini, pembahasan di dalam karya ilmiah itu harus sesuai, karena yakni sesuai dengan hasil penelitian dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, selain itu pembahasannya juga harus menyeluruh, tidak setengah-setengah. Jadi, sehingga tidak ada yang tertinggal atau bisa menyebabkan persepsi yang salah. Selanjutnya dapat diuji kebenarannya. Nah, isi dalam penulisan karya ilmiah memang wajib diuji kebenarannya, sehingga sesuai dengan poin sebelumnya yang mana harus logis dan sifatnya bersifat objektif. Nah, sebab hal ini akan membantu sang peneliti memberikan data yang valid dan bukan data yang rekayasa. Baik, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik dari contoh karya ilmiah, yang mana contoh ini saya ambil dari sumber internet yang judulnya itu adalah pengaruh interaksi sosial keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Penulisnya adalah Indrati Endang Mulyaningsih dari kampus Jombor, Sukoharjo. Teman-teman juga dapat melihat secara keseluruhan isi dari karya ilmiah ini melalui link yang ada pada PowerPoint, karena memang tidak secara keseluruhan ditampilkan pada PowerPoint, tapi saya akan mencoba untuk mengidentifikasi karakteristiknya. Baik, dilihat dari judulnya ini menarik karena interaksi sosial dalam keluarga ini semua orang memang membutuhkan. Lalu bagaimana motivasinya untuk belajar, kemandirian belajar itu terhadap prestasi belajar kepada diri kita sendiri. Artinya judul ini juga dapat memberikan
acuan kepada siswa dan siswi atau mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya untuk abstrak. Peneliti menerangkan apa saja tujuan dalam penelitian ini, lalu menggunakan pendekatan apa. Setelah itu ada beberapa kesimpulan. Dapat dilihat dari pendahuluannya. Pendahuluannya ini tidak bertele-tele. Bahasa yang digunakannya pun secara logis, objektif, tidak banyak tidak banyak mempersulit lah, intinya begitu. Lalu dijelaskan juga definisi dari prestasi belajar. Lalu peneliti juga menuangkan berdasarkan latar belakang dan identifikasi penelitian. Nah, rumusan permasalahan ini sejauh mana pengaruh yang signifikan antara interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa. Ya. Selanjutnya, peneliti juga memberikan pengaruh yang secara empiris dalam karya ilmiah ini. Juga ada nilai uji dan diberikan juga nilai rata-ratanya. Jadi dijelaskan juga mungkin dengan rumus, ya. Nah, untuk kajian literaturnya juga diambil dari beberapa pakar untuk definisinya, lalu aspek-aspek prestasi belajarnya itu menggunakan ranah dari beberapa ranah yang mungkin kita juga dapat memahaminya, ya. Interaksi sosialnya, motivasi belajarnya itu diambil dari beberapa pakar. Setelah itu, metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional kausal. Nah, variabel yang diteliti ini meliputi interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian dalam belajar. Mengapa dapat dikatakan kuantitatif dengan desain korelasional kausal? Karena populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh aspek, ya. Pengambilan sampelnya dilakukan secara random berdasarkan porsi jumlah siswa masing-masing kelas. Nah, pengumpulan datanya peneliti juga menggunakan angket dan dokumentasi. Nah, analisis data ini juga menggunakan teknik regresi. Di sini juga dijelaskan hasil penelitian dan pembahasannya. Ya. Dapat dilihat juga diperoleh datanya itu dari mana, terus beberapa persen dari data interaktifnya ini, terus berapa banyak siswa juga dalam motivasi berprestasinya, ya. Di sini juga menggunakan hasil analisis regresi linear berganda, yang mana di sini juga dapat dilihat menggunakan rumus yang jelas. Lalu variabelnya itu sesuai dengan pendapat pakar, ya, yang dapat kita lihat. Lalu di sini juga ada simpulan dan saran. Nah, simpulan dan saran ini yang mana kita sebagai pelajar membuktikan bahwa intensitas interaksi sosial anak dengan orang tua mempengaruhi
Nah ya, jadi setiap lingkungan ini, entah itu di rumah, di sekolah, atau di luar rumah, itu sangat berperan penting dalam prestasi belajar. Nah, lalu di sini daftar pustaka acuannya juga bagus ya, maksudnya dia banyak dari pakar-pakar penulis yang sudah terbukti kebenarannya, memang ya banyak sekali. Jadi mungkin itu saja identifikasi masalah dari identifikasi karakteristik ya dari dari satu contoh karya ilmiah yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dan kita dapat berdiskusi bersama-sama. Terima kasih.